Orang-orang Kristen mengklaim bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memiliki otoritas yang mutlak. Tetapi di dalam kenyataannya, masih ada saja orang yang meragukan tentang hal ini. Karena mereka menganggap bahwa Alkitab sendiri adalah hasil dari tulisan manusia. Jadi, apakah benar bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas? Alkitab adalah firman yang berasal dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar, tidak pernah berubah, dan selalu setia. Memang benar bahwa yang menulis Alkitab adalah manusia, tetapi semua yang ditulis oleh penulis Alkitab itu berasal dari Allah sendiri. Alkitab berotoritas karena kenyataannya bahwa adanya pernyataan ilahi yang diberikan melalui inspirasi ilahi. Mari kita lihat pembuktian bahwa Alkitab itu berotoritas. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 bilang bahwa Alkitab itu diberikan oleh Allah. Jadi, memang Alkitab itu bersumber dari Allah yang memang sudah ada sejak kekekalan. Yang kedua, dalam Ibrani 1 ayat 1 tertulis Allah menyatakan firman-Nya berulang kali kepada kita manusia dalam berbagai cara melalui perantaraan para nabi dan rasul. Kebenaran Alkitab itu diteguhkan sebab kita dapat melihat bahwa pada awalnya hanya ada kitab Taurat, lalu muncul kitab para nabi dan kemudian ada perjanjian baru. Nah, kitab-kitab ini ditulis dalam perbedaan waktu yang sangat panjang dan juga penulis yang berbeda-beda. Tetapi hal tersebut tidak menyebabkan adanya pertentangan di setiap kitabnya, melainkan terjadinya kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Bukti-bukti tersebut memang benar adanya karena Alkitab sudah masuk dalam proses kanonisasi. Proses perkanonan yang dilakukan oleh berpuluh-puluh ahli kitab suci dan bahasa dengan teliti untuk menemukan kitab-kitab yang benar-benar diwahyukan oleh Allah dan berotoritas. Jadi, sudah yakin kan kalau Alkitab itu berotoritas? Karena dalam proses perkanonan oleh para ahli, tentu saja itu tidak sembarangan dan terpercaya bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya kitab suci yang absolut dalam kebenarannya dan otoritatif. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya tentang bagaimana itu cara untuk mengenal Allah. Ada yang menyatakan bahwa dengan berdoa, beribadah, dan menaikkan pujian di hadapan Allah, itu sudah mengenal Allah. Dan apakah itu sudah cukup untuk mengenal Allah yang sejati? Namun, bagaimana orang percaya memastikan bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang sejati? Bukankah itu refleksi dari jiwanya? Setiap manusia selalu membutuhkan dan mencari Allah. Namun, ketika kita mencari dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak akan menghasilkan pengenalan akan Allah yang sejati. Ini dikarenakan kita semua adalah berdosa dan hubungan kita dengan Allah telah rusak. Jadi, walaupun kita merasa menemukan Allah, sebenarnya itu hanyalah refleksi dari diri kita sendiri. Kita tahu bahwa Alkitab adalah wahyu khusus Allah, yaitu dirinya yang menyatakan secara khusus kepada umatnya. Pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah itu terjadi sejauh Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Mustahil manusia mengetahui Allah dari daya pikirnya yang terbatas, karena Allah itu tidak terbatas. Hanya Allah yang dapat memberikan kepada kita pengenalan akan dirinya yang benar dan dapat dipercaya. Pengenalan yang sejati akan Allah hanya ada dalam konteks pengenalan akan hakikat yang Allah sikapkan melalui dan di dalam Alkitab. Ketika kita membaca serta mengumpulkan Alkitab, kita dapat melihat karakter-karakter Allah yang Ia sendiri nyatakan pada kita. Allah sendirilah yang telah menyatakan hakikatnya dan dirinya melalui Alkitab. Tetapi manusia lebih sering mencari Allah dengan caranya sendiri. Jadi sudah dijelaskan bahwa melalui Alkitablah kita dapat mengenal Allah yang sejati dan mengenal karakter-karakter Allah. Karena Ia sendirilah yang menyatakan firman-Nya kepada kita melalui Alkitab.